pengantar dasar memahami Islam. Maka yang harus kita pahami bahwa Islam bukan agama ikut-ikutan. Islam adalah agama pertanggungjawaban yang terbangun atas pemahaman. Atau sebaliknya, Islam adalah agama yang terbangun dengan pemahaman yang kemudian kelak akan kita pertanggungjawabkan. Sehingga kalau dalam Islam, inti dalam Islam itu apa? Pertama adalah faham. Kemudian dari pemahaman ini kita buktikan dengan amal. Kemudian di sini kita pertanggungjawabkan. Kita faham, kemudian kita amalkan, kemudian kita pertanggungjawabkan. Seperti itu. Kalau berbicara masalah pemahaman, maka tergantung apa yang membentuk kita dari ilmu tentang Islam tersebut. Karena ilmu yang kita dapati itulah yang membentuk seorang untuk beramal. Dari amal itulah yang didasari dengan ilmu ini yang akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Bisa jadi pemahaman kita dengan saudara kita berbeda. Yang akhirnya secara amal kemudian apa? Berbeda. Itu yang namanya khilafiyah kan di masyarakat. Ada beberapa amal yang berbeda. Selama dia punya dasarnya dan dia siap bertanggungjawabkan, sebenarnya berbeda itu tidak masalah bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Allah tidak akan menuntut kita di luar dari batas kemampuan kita. Kalau sebatas itu pemahaman yang dia bangun, yang didapati ilmunya, sudah sebatas itu. Sehingga yang harus kita fahami adalah bahwa kita mengaji itu untuk faham, dan dengan faham itu kemudian kita hadir keyakinan, kemudian dari situ kita kemudian beramal. Dari apa yang kita lakukan dengan pemahaman ini, insya Allah siap kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Isra ayat 36. Surah Al-Isra surah 17 ayat 36. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya. Karena pendengaran kita, mata kita, dan hati kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melakukan sesuatu, amalan atas nama Islam, tapi kita tidak tahu dasarnya, justru kita yang akan repot nanti mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa saja, lebih baik amalnya terbatas, maksudnya ragamnya terbatas, tapi kemudian jaga kualitasnya. Kalau ini sudah terjaga kualitasnya, mungkin tambah lagi amal yang lainnya, keragamannya. Tambah lagi amal yang lainnya. Sahabat Rasulullah SAW, dia tidak akan beranjak kepada ayat yang lainnya setelah dia melakukan dengan baik ayat yang sudah diturunkan. Allah menciptakan kehidupan dan kemudian kematian, bahwa kehidupan itu adalah amal, kematian nanti adalah pertanggungjawaban setelah itu. Tujuannya apa? Untuk menyeleksi siapa di antara kita yang apa? Ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya. Kalau kita lihat dalam tafsir, amal yang terbaik itu apa? Ada dua. Pertama, baik dari sisi kualitas. Yang kedua, baik dari sisi kuantitas. Kualitasnya dulu dijaga. Baru apa? Kuantitas. Bukan kuantitas tapi mengabaikan kualitas. Buat apa? Banyak-banyakan amal tapi nggak jelas. Seperti itu. Sebenarnya ilmu dalam Islam hanya terbagi menjadi 3 ilmu pokok. Pertama adalah akidah. Kedua adalah syariah. Yang keempat adalah apa? Akhlak. Akidah adalah keyakinannya, nanti tertuang dalam rukun iman. Syariah itu adalah amalnya, pembuktian dari keimanannya, yaitu amal-amal ibadahnya. Yang paling harus dijaga adalah rukun Islamnya. Yang ketiga adalah akhlak. Sikap dia, perilaku dia, pribadinya harus seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga coba kalau kita perhatikan, akidah sebagai pondasinya, amal ini syariah sebagai amal pembuktiannya, dan akhlak ini sebagai tampilannya. Sehingga kalau seseorang akidahnya keimanannya baik, kemudian dia menjalankan syariah tapi akhlaknya tidak baik, ini masalah. Berarti ada pelaksanaan syariah dan akidah yang tidak pas. Tapi sebenarnya akhlak itu adalah ketika seorang faham bagaimana akidah yang benar dan bagaimana syariah yang benar. Nanti akan tertuang dalam apa? Akhlak yang benar.
Masalah akidah ini adalah keyakinan. Atau keimanan, ini akidah. Nanti akan terangkum dalam rukun iman. Ada berapa rukun iman? 6 ya, belum berubah ya. Jadinya rukun iman yang 6. Karena nanti dalam Islam ada hal-hal yang bisa merusak akidah, ada yang bisa mengurangi nilai akidahnya, justru ada yang bisa menggugurkan akidahnya. Akidah ini adalah pondasi keislaman seseorang. Dari akidah inilah kemudian, maka kalau keimanannya sudah lurus, perlu pembuktian. Pembuktiannya apa? Syariah. Syariah ini adalah bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dia yakin dengan menjalankan perintah-perintah dan larangan-larangan atau aturan-aturan yang ada. Maka syariah itu lebih kepada apa? Aturan-aturan. Syariah itu adalah aturan-aturan. Apapun itu yang mengatur kita dari bangun tidur sampai kita tidur kembali dalam Islam, itu namanya syariah. Syariah itu mengatur dari hal yang paling besar dalam kehidupan kita sampai hal yang paling kecil dalam kehidupan kita. Syariah itu mengatur masalah yang sangat penting dalam kehidupan kita sampai masalah yang remeh sekalipun dalam kehidupan kita. Itu syariah. Sehingga kalau kita berbicara bahwa sholat itu syariah, ya. Haji itu syariah, ya. Puasa itu syariah, ya. Tapi bahwa makan dan minum dengan tangan kanan itu syariah. Bahwa tidur dengan miring ke kanan itu juga syariah. Bahwa melangkahkan kaki ke kamar mandi dengan kaki kiri itu juga syariah. Sesuatu amal yang dilakukan dengan keyakinan dan kesadaran bahwa inilah perintah agama, itu namanya syariah. Baik yang kecil maupun yang besar, baik yang remeh maupun yang penting. Kalau akhlak tadi lebih kepada penampilan-penampilan, sikap, perilaku, budi pekerti dan segala macamnya. Saya ingin sampaikan ini. Apa bedanya akhlak dengan budi pekerti? Bedanya akhlak dengan budi pekerti adalah kebiasaan yang ada di masyarakat, itu namanya budi pekerti. Kalau akhlak, dia ada apa? Ada nilai-nilai agama yang memang diatur sedemikian rupa. Akhlak untuk selalu apa? Mengedepankan untuk menolong orang lain, empati, kemudian ringan tangan, itu perintah agama semua. Walaupun banyak orang yang melakukan seperti itu walaupun dia non muslim. Tapi kalau dia meyakini itu perintah agama, akan ada nilai karena memang ada perintahnya. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam masalah kebaikan dan dalam masalah ketakwaan, dan jangan tolong menolong dalam masalah dosa dan permusuhan. Jadinya begitu. Ini ada nilai-nilai agama di sini. Kalau ini adalah apa? Kebiasaan. Yang berikutnya, kalau akhlak itu ada dasarnya. Kalau apa? Budi pekerti nggak ada. Ya sudah, yang begitu yang terjadi di masyarakat. Kita tanya, kalau berbicara masalah, dasarnya apa? Ini hadis Rasulullah SAW. Ini firman Allah Subhanahu Wa Taala tentang akhlak. Tapi kalau coba kita tanya, dulu di masyarakat, kita kalau dudukin bantal, orang tua kita pasti marah, ya kan? Apa? Kenapa dianggapnya? Nggak sopan, kurang ajar gitu kan, tempat kepala dikasih pantat gitu kan. Tanya ibu kita, Bu, hadisnya mana? Pasti tambah marah nanti kan. Nggak ada dasarnya. Kenapa? Dia bukan akhlak, tapi apa? Budi pekerti. Tapi kalau berbicara masalah budi pekerti, kalau berbicara masalah akhlak, dasarnya pasti ada. Seperti itu. Yang berikutnya, akhlak itu sifatnya apa? Universal. Kalau budi pekerti sifatnya apa? Ya lokal lah mungkin gitu ya bahasanya. Tiap daerah beda-beda. Tapi kalau akhlak, orang muslim, kalau seorang muslim, muslim di Timur Tengah, muslim di Indonesia, muslim di Afrika, muslim dimanapun, akhlaknya sama. Kalau dilarang durhaka sama orang tua, sama semua muslim di masa sahabat. Kemudian disuruh senyum, semua muslim punya perintah itu. Disuruh tolong menolong, semua muslim seperti itu.
Disuruh menjaga lisan kita, semua muslim punya perintah yang sama di belahan dunia yang manapun itu. Itu akhlak. Tapi kalau budi pekerti, tidak. Mungkin budi pekerti di satu daerah berbeda dengan di daerah lain. Dan ini nggak bisa dipaksakan. Tapi kalau berbicara masalah akhlak, ada dasarnya, ada nilai agamanya, dan itu berlaku di mana saja. Ya. Yang berikutnya, kalau berbicara masalah akhlak, ini ada konsekuensi. Kalau berbicara masalah akhlak, ada konsekuensinya. Kalau itu perintah, tapi tidak dilakukan, maka dosa. Demikian juga sebaliknya, kalau larangan malah dikerjakan, juga dosa. Tapi kalau budi pekerti, yang ada paling sanksi sosial. Ya kan? Dan coba perhatikan, gara-gara akhlak, akidah dan syariah seorang bisa nggak dianggap sama sekali dan menjadikan dia masuk ke dalam neraka. Contoh misalnya begini. Ada seorang wanita yang taat. Namun ternyata dalam hadis digambarkan apa? Dia termasuk ahli neraka gara-gara apa? Dia mengurung kucingnya dan membiarkan kucing itu tidak dikasih makan sampai kemudian apa? Meninggal dunia. Contoh yang lainnya misalnya begini. Oh, ada hadis begini. Atadruna manil muflis. Tahukah kamu orang yang bangkrut itu? Tapi kemudian Rasulullah menjawab, al-muflisu fina, orang bangkrut menurut kami, menurut Islam adalah man ata yaumal qiyamati, siapa yang nanti datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala haji, pahala yang lainnya lah, gitu kan? Tapi kata Rasul apa? Walakinna syatama hadza. Tapi di balik pahala-pahala itu, mulutnya suka menyakiti orang lain. Perhatikan, menyakiti orang lain itu bagian dari apa? Akhlak. Menjaga lisan itu bagian dari akhlak. Wa kalama hadza, ngomongin keburukan orang lain, menceritakan keburukan orang lain, namanya apa? Ghibah. Yang tidak benar itu namanya fitnah. Kalau benar itu ghibah namanya. Dua-duanya nggak benar, ya kan? Mau ditambahin kayak mau nggak gitu kan? Jadinya dua-duanya juga nggak benar. Tapi keburukan dan masa lalu orang lain tidak menjadi konsumsi umum. Justru kita disuruh apa? Menyembunyikan. Ketika keburukan dan masa lalu saudara kita ceritakan, itu yang namanya ghibah. Kalau itu tidak kenyataan, itu namanya fitnah. Dua-duanya nggak boleh. Seperti itu. Oke. Ini kalau kita berbicara masalah beda antara akhlak dan budi pekerti. Yang kita bahas kalau berbicara akhlak itu ini. Bahwa ini adalah aturan agama, ada dasarnya, sifatnya universal, dan situ ada konsekuensi. Kalau berbicara masalah syariah, maka nanti cakupan pembahasan syariah ada dua. Ada yang namanya ibadah, ada yang namanya apa? Ada yang namanya ibadah, ada yang namanya muamalah. Kalau kita berbicara masalah akidah, syariah, dan akhlak, maka yang namanya Islam itu tadi dalam surah Al-Isra ayat 36 ya, jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya, kan begitu. Ilmu tentang agama Islam itu sumbernya adalah apa? Al-Quran dan apa? Hadis. Kita bahas akidah. Akidah itu dari kata-kata aqada yaqudu, yang artinya mengikat. Mengikat. Berarti apa? Akidah itu adalah sesuatu yang mengikat seorang mukmin dengan keislamannya. Maka akidah ini nanti kalau digambarkan secara gampang nanti kaitannya dengan apa? Keimanan. Keyakinan. Ini akidah. Karena membahas tentang masalah keyakinan, tentang masalah keimanan, maka pembahasan ini sangat apa? Sangat dalam sekali karena kaitannya dengan apa? Keyakinan seorang yang secara zahir nggak nampak kadang, tapi justru itu yang menjadikan mindset dia dalam memahami tentang sesuatu dalam Islam. Kita perlu memahami tentang akidah ini secara utuh, tahu ketentuannya, tahu pembahasannya, tahu larangan-larangannya, dan juga tahu pembatalnya. Maka akidah seorang mukmin ini adalah
merupakan penjabaran dari rukun iman yang 6. Kalau pembahasan akidah, maka cakupan pembahasan akidah itu tidak ada lepas dari 6 ini. Membahas tentang masalah iman kepada Allah dengan segala konsekuensinya, iman kepada malaikat dengan semua konsekuensinya, iman kepada kitab dengan semua konsekuensinya, iman kepada Rasul, iman pada hari kiamat, dan iman kepada qada dan qadar. Yang diinginkan dari iman kepada Allah adalah apa? Tauhid. Mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tauhid inilah yang menjadi risalah nabi-nabi semuanya. Baik dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW. Sama. Walaupun nanti secara syariahnya apa? Berbeda. Tetapi secara akidah, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sama. Ini yang perlu kita pahami. Yang diinginkan dari pemahaman iman kepada Allah adalah bahwa seorang mukmin itu dia harus mengesahkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengesahkan Allah itu, kata-kata tauhid itu dari kata-kata wahid. Wahid itu satu. Kalau tauhid mengesahkan Allah, meyakini bahwa Allah itu tunggal, itu namanya tauhid. Kalau kita membahas masalah iman kepada Allah, maka pembahasan kita cakupannya nanti kita membahas tentang tauhid, dan kita juga harus paham tentang lawan dari tauhid itu apa? Syirik. Kalau kita sudah paham tentang makna cakupan tauhid dan juga paham tentang lawan dari tauhid itu syirik, selesai. Insya Allah pemahaman kita tentang rukun iman kepada Allah aman. Ya. Kalau berbicara masalah tauhid, maka dalam Islam cakupan pembahasan tauhid ada 3. Nanti bisa dibaca di bukunya. Cakupan pembahasan tauhid ada 3. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Yang pertama. Yang kedua tauhid uluhiyah. Yang ketiga tauhid asma was sifat. Tauhid atau mengesahkan Allah dalam pembahasan akidah ada 3 cabangnya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan kemudian yang ketiga tauhid asma was sifat. Nah, kita urai satu persatu. Yang pertama apa? Tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah maksudnya apa? Rububiyah itu dari kata-kata Rabbun. Rabbun itu artinya apa? Pemelihara, penjaga, pengatur. Itu artinya Rabbun. Sehingga apa? Kita seringkali artikan secara gampang, yaitu apa? Tuhan. Kan gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah. Kan begitu. Rabbana diartikan wahai Tuhan kami. Seharusnya kalau secara bahasa Arab apa? Wahai pemelihara kami, pengatur hidup kami. Itu Rabbun maknanya. Kalau berbicara masalah Rabbun yang mengatur, menjaga, melindungi dan segala macamnya, maka dari sini nanti cakupannya apa? Banyak sekali sini. Bahwa kalimat Rabbun itu kita meyakini bahwa Allah adalah pencipta. Ya kan? Allah pemelihara. Allah yang mengatur. Allah yang apa lagi? Memiliki, menguasai, menguasai, menghidupkan, mematikan, memberi rizki, menjadikan semua peristiwa yang terjadi di alam semesta. Begini maksudnya. Bahwa tauhid rububiyah itu adalah mengesahkan Allah, bahwa Allah punya segala kekuasaan di alam semesta ini. Dari menciptakan, memelihara, melindungi, menjaga, menghancurkan, mengatur, segala macamnya terkait dengan kekuasaan. Keyakinan bahwa yang mengatur, yang menjaga, yang memelihara, yang melindungi, yang merawat, yang mencukupkan semua yang ada di alam semesta ini adalah hanya Allah. Itu yang namanya tauhid rububiyah. Hanya Allah. Sehingga kalau ditanya, siapa yang menciptakan alam semesta? Allah. Siapa yang memberi rezeki? Allah. Siapa yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Siapa yang menjadikan bencana alam? Allah. Siapa yang menjadikan gunung meletus? Allah. Siapa yang menjadikan seorang itu sakit dan sembuh? Allah. Siapa yang memberikan kita rezeki? Allah. Jadinya semua yang terkait dengan kemampuan dan kekuasaan Allah di alam semesta ini
bahwa semua itu hanya Allah, namanya tauhid rububiyah. Bahwa pemahaman kita tentang tauhid rububiyah ini begini. Ada hadis Rasulullah SAW. Seandainya seluruh manusia ini bersatu untuk memberikan bencana, musibah kepadamu, tapi kalau Allah nggak berkehendak, maka itu nggak akan pernah terjadi. Demikian juga sebaliknya, jika semua manusia ini bersatu, di dunia ini semuanya bersatu untuk memberikan manfaat dan kebaikan buat kita, kalau Allah nggak berkehendak, maka itu juga tidak akan pernah terjadi. Ya, dalam hadis Rasulullah bersabda apa? Kita diperintahkan untuk membaca zikir setiap setelah sholat fardu. Kan kita setelah sholat fardu apa? Baca tahlil, ya kan? Kemudian disuruh membaca ini. Sehingga bacaan ini untuk meyakinkan kita tentang apa? Tauhid rububiyah. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang bisa mencegah apa yang tidak Engkau kehendaki. Karena semua peristiwa di alam semesta ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa mencegahmu apa yang engkau kehendaki. Kalau Allah sudah berkehendak, nggak ada satupun yang bisa menghalangi. Kalau Allah sudah berkeinginan untuk melakukan sesuatu, nggak ada yang bisa menghalangi. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Dan kedudukan apapun yang dimiliki oleh seseorang itu tidak akan bisa mempengaruhi kebijakan dan keputusan Allah Subhanahu wa taala. Keputusan murni di tangan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah punya kedudukan yang maha segala-galanya. Ini tauhid rububiyah. Sehingga ketika kita memiliki dan memahami tauhid rububiyah secara baik adalah apa? Bahwa apapun peristiwa yang kita alami di muka bumi ini, kita kembalikan bahwa ini memang kehendak Allah Subhanahu wa taala.